Shalom, siswa ibu semuanya. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja ya. Nah, sebelum kita belajar anak-anak, kita berdoa dulu ya. Terima kasih Tuhan karena Tuhan masih melindungi kami dan menghapus kehidupan untuk kami. Terima kasih juga untuk pagimu ini ya Tuhan. Sebentar kami akan mulai belajar. Tuhan yang berkatinya, Engkau yang memberkati kami semua. Ampuni kami Tuhan, banyak dosa kami berbuat, kiranya Tuhan yang mengampuni. Di dalam nama Anak Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur kepadamu. Amin. Ibu mau absen kalian dulu ya. Kalau ibu manggilnya, kalian tunjuk tangan. Andre, Matius, Saada, Siti, Maria, ya. Ibu anggap selesai absennya. Nah, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, ibu mau bertanya sama kalian, apakah kalian sudah mengerti untuk mata pelajaran kita yang minggu kemarin? Udah mengerti? Bagus kalau mengerti. Tapi kalau kalian belum mengerti, nanti kalian tanya sama ibu ya. Kita nanti bisa diskusi bersama-sama kalau belum mengerti. Nah, kalau kalian sudah mengerti, kita akan masuk ke mata pelajaran berikutnya, yaitu tentang kalian juga bisa nanti mencatat dengan baik apa yang ibu katakan, yang penting-penting saja ya. Hari ini kita akan mempelajari tentang hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, ibu sudah merangkum beberapa materi tentang pelajaran kita hari ini, dan ibu telah menyiapkan mind mapping, di mana mind mapping ini sudah tersedia semua materi yang ada di dalam, dan ibu akan menjelaskan kepada kalian. Nah, agar kalian nanti mengerti, kalian bisa mencatatnya atau meringkas apa yang menurut kalian penting. Nah, anak-anak, ini seperti yang ibu katakan tadi, ibu telah membuat mind mapping, yaitu ringkasan-ringkasan materi yang kita akan pelajari hari ini, yaitu dimana tentang hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, apakah kamu Maria? Kamu tahu kan bagaimana kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus? Ya, benar. Kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus, berarti kita itu memiliki kepribadian yang baik. Apa yang kita lakukan di kehidupan kita itu menjadi pribadi kita, dan Roh Kudus tetap tinggal dalam kita jikalau kita menerimanya dengan baik. Nah, kalian boleh lihat ini, ibu telah merangkum, yaitu hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Yang pertama, pekerjaan Roh Kudus sangat luas di dalam hidup kita sebagai pengikut Yesus. Nah, seperti yang ibu tadi katakan kepada Maria, bahwa Roh Kudus atau ada di dalam kita karena kita menerimanya dengan baik dan memperlakukannya dengan baik, dengan berkelakuan baik kepada sesama, kepada orang tua, kepada teman-teman, atau kepada yang lebih tua dari kita. Jadi, kita akan membahas di dalam hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus, apakah atau apa sajakah itu. Nah, di sini satu, bagaimana hidup dalam kebenaran. Ya, bagaimana kita harus hidup dalam kebenaran. Dan bagaimana hidup dalam kekudusan. Nah, salah satu contoh simpelnya untuk kekudusan, kalian pas ujian menyontek atau belajar gimana? Pasti ada yang nyontek kan? Jujur. Nah, kamu Andre, Maria. Jadi kita kembali lagi. Setelah itu, pemahaman tentang Roh Kudus dalam pengakuan iman gereja. Tentunya Roh Kudus
akan berpengaruh terhadap iman gereja. Nah, gereja-gereja Kristen umumnya mengakui Tritunggal, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Dan ketiga masing-masing ini adalah Allah yang Maha Esa, dan masing-masing pribadinya sangat terkait. Oleh karena itu disebut sebagai perisai Trinitatis, karena kita mengakui tiga dalam satu, yaitu Tritunggal, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sudah tidak asing ya kan? Apalagi seperti di Katolik ada kan? Nah, di mana sih pengakuan Roh Kudus itu pernah kita dengar atau ada gitu ya kan? Nah, pengakuan tentang keberadaan Roh Kudus di pekerjaan itu dapat kita lihat dalam rumusan pengakuan iman Nisea, dan tentunya di kita itu yang dipakai adalah pengakuan iman rasuli. Tentu tahu ya kan, di gereja Kristen itu pengakuan iman rasuli diucapkan. Saya rasa bukan cuma di gereja-gereja kita, tapi di gereja-gereja seluruh dunia yang mempunyai dogma-dogma atau ajaran-ajaran gereja yang menggunakan pengakuan iman gereja di acara tertib acara di gerejanya. Nah, kita sekarang masuk ke pemahaman tentang Roh Kudus menurut Alkitab. Nah, kita sekarang masuk ke Alkitab nih. Roh Kudus dipercaya oleh orang Kristen sebagai pribadi yang menolong, pribadi penolong, pemimpin, memimpin kita dalam bentuk roh yang disajikan oleh Tuhan Yesus. Roh yang dipimpin itu yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus kepada kita, bahwa ketika kita berbuat salah, Tuhan Yesus selalu mengampuni kita. Dia tidak pernah menghukum kita, tapi Dia menegur kita dengan caranya sendiri. Misalnya, kamu Maria, misalnya kamu pernah melawan orang tua kamu, tapi kamu tidak minta maaf, tapi Yesus punya cara untuk menegur kamu. Misalnya kamu jatuh naik sepeda, atau kamu jatuh di depan rumah, tanpa kita sadari Yesus itu memberi teguran kepada kita, karena Tuhan Yesus itu menginginkan anak-anaknya selalu hormat kepada orang tua. Nah, contoh simpelnya seperti itu. Kalau Tuhan Yesus itu selalu mengampuni dan menegur kita, mungkin saat kita berbuat salah, kita tidak ditegur pada saat itu juga, tapi nanti Tuhan Yesus akan memberi sesuatu teguran kepada kita untuk kita melakukan yang terbaik dan selalu ada di jalan yang benar. Seseorang Kristen memiliki roh di dalam dirinya ketika ia diapain? Seseorang diurapi oleh Roh Kudus itu saat dia diurapi saat dibaptis. Saat kalian dibaptis pas anak-anak nih, kan dibawa ke gereja nih, dibaptis, terus pendeta mengatakan dalam nama Anak, Putra, dan Roh Kudus, bla 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 dan seterusnya. Nah, kamu sudah diurapi oleh Roh Kudus. Dari kamu dibaptis, kamu sudah diurapi, dan kamu ada di dalam roh kebenaran jika kamu melakukannya dengan baik. Ada orang Roh Kudus di dirinya, Roh Kudus mengurapi dia, tapi dia tidak melakukan yang baik. Gimana Roh Kudus itu bisa betah kalau kita tidak seperti yang dia inginkan? Nah, seperti itu dia. Jadi Roh Kudus ini seperti ini. Kalau kita menerima dia dan kita melakukan dengan baik, dia akan tetap ada di kita. Tapi jika Roh Kudus tapi kita tidak melakukan yang baik, maka Roh Kudus itu tidak akan ada di kita. Jadi seperti memimpin kita untuk lebih baik lagi. Kalau kita nggak mau dipimpin, Roh Kudus merasa bahwa kita itu tidak bisa dipimpin gitu. Tapi dengan lama kelamaan Tuhan selalu punya rencana untuk membuat kita lebih baik lagi. Gitu. Gimana, ngerti kira-kira? Dan
Nah, ini tadi roh memberi keberanian. Ketika Roh Kudus itu ada di dalam diri kita, kita akan diberi keberanian. Misalnya, kamu Maria, kamu diberi keberanian untuk menjadi seorang komting di kelas. Menjadi ketua kelas, dipercayakan menjadi ketua kelas. Nah, Roh itu memberi keberanian kepada kamu. Tapi jika kamu tidak berani, kamu tidak mempergunakan anugerah yang dikasih Roh Kudus kepada kamu. Nah, seperti itu. Tentunya kalian mau kan kalau Roh Kudus itu memberi kalian roh keberanian, tampil di mana-mana, bisa dipercaya. Nah, siapa sih yang nggak mau ya kan? Nah, jika kalian diberi anugerah, pergunakan agar anugerah yang diberikan itu tidak sia-sia kepada kalian yang diberikan, ya kan? Nah, di sini dijelaskan bahwa ada 3 tokoh, yaitu tentang Robert Walter, Daud, dan Martin Luther, di mana orang itu menginjili ke daerah-daerah untuk memberitakan Injil dan mengajak masyarakat untuk percaya kepada Tuhan, percaya kepada firman Tuhan, dan tentunya mereka sudah diurapi oleh Roh Kudus, diberi keberanian, makanya mereka itu bisa menjadi seorang penginjil, bisa memberitakan firman Tuhan ke seluruh dunia, bahkan ya kan, seluruh dunia, karena mereka itu diurapi, diberi keberanian, berani. Bahkan mungkin banyak orang yang tidak menerima Injil, tapi lama-kelamaan mereka bisa membuat orang itu percaya kepada mereka, menerima Injil dengan baik. Nah, itu dengan roh keberanian yang tadi yang dikasih Tuhan kepada mereka, dengan Roh Kudus mengurapi mereka. Roh Kudus bekerja di kehidupan mereka, mereka memberanikan diri untuk melakukan penginjilan meskipun mereka tidak diterima oleh masyarakat atau orang-orang yang mereka kunjungi. Tapi dengan roh keberanian mereka berani untuk melakukannya sampai masyarakat itu menerima Injil dengan baik. Nah, seperti itu dia. Nah, ini tadi yang Ibu bilang memberikan hidup dalam kekudusan. Contoh simpel yang Ibu bikin buat tadi, di mana kekudusan itu artinya kita benar-benar gak sih melakukannya gitu. Memang kita benar-benar melakukannya, tapi contoh nih, kalian ujian, kalian belajar, tapi kalian ragu, nanti aku gak dapat pas ujian nih. Nah, muncul di pikiran kalian, lebih baik aku menyontek meskipun sedikit. Nah, itu sudah melanggar yang namanya kekudusan. Itu contoh yang paling sederhana. Kita lihat apa yang sudah diringkas oleh Ibu ya. Nah, kehidupan kita sebagai anak-anak Allah haruslah mencerminkan sifat-sifat Allah yang antara lain kekudusan, yang seperti Ibu bilang tadi ya, Maria, Andre. Nah, Tuhan Yesus menginginkan kita selalu melakukan hal yang baik, berani mengatakan apa yang benar, melaksanakannya, menunjukkan dengan kasih dan ketulusan hati, menolong orang lain, dan selalu mengucap syukur. Benar. Tuhan itu menginginkan kita untuk mengatakan yang benar. Misalnya, seorang bendahara di kelas ini memegang uang kas kalian, tapi jumlah yang dia pegang jumlah yang dia pegang tidak sama dengan jumlah yang dia katakan kepada kalian. Misalnya nih si Maria jadi bendahara nih, Maria mulu ya jadi contohnya. Misalnya uang kas kalian itu ada 150.000 yang dipegang oleh Maria ini kan, contoh. Tapi yang dia ucapkan kepada kalian, kepada teman-teman kalian itu 130.000. Berarti 20.000 dong dikorupsikan. Nah, apa yang dikatakan tadi di sini? Katakan apalah yang benar. Nah, tapi si Maria tadi tidak mengatakan yang benar, malah dia berbohong. Nah, itu Tuhan tidak menyukainya, apalagi soal uang ya kan. Menolong orang lain. Kalau menolong orang lain itu banyak ya, gak harus dengan uang, tenaga, tapi banyak. Misalnya nih, kalian lagi makan, kawan-kawan atau teman kalian tidak membawa makanan, kalian bisa berbagi. Kalian bisa membaginya, makan bersama, tapi dengan satu syarat, jangan meminta imbalan. Itu tidak bisa ya. Kalau kita memberi bantuan itu kita harus ikhlas. Namanya menolong dengan kasih. Kan tadi juga dibilang menunjukkan dengan kasih.
kamu menunjukkan menolong teman kamu itu dengan kasih, bukan dengan pura-pura agar kamu dibilang baik. Itu tidak, Tuhan tidak menginginkan yang seperti itu. Selain menolong, kita juga harus mengucap syukur. Jangan sudah diberi nikmat yang luar biasa, bernapas gratis, udara gratis, banyak yang gratis, tapi selalu mengeluh, kurang banyak, kurang ini. Tapi tanpa kita sadari bahwa mengucap syukur itu yang pertama. Misalnya nih, bangun pagi berdoa, Tuhan terima kasih, Tuhan masih memberikanku kesempatan untuk hidup lagi dan menikmati semua ciptaan-Mu. Nah, kita mengucap syukur di situ. Jangan di saat kita bangun HP yang dicari. Jangan. Jadi kita mengucap syukur terlebih dahulu kepada Tuhan. Setiap apapun yang kita lakukan, mau makan, Tuhan terima kasih karena Tuhan masih memberikan kecukupan untuk hari ini, makanan kami memberikan yang terbaik. Nah, apapun harus disyukuri. Kalau bisa jangan mengeluh gitu. Tanpa kita sadari, sebenarnya banyak berkat yang diberikan Tuhan kepada kita, tapi kadang memang kita lupa untuk bersyukur. Nah, di sini Tuhan mengatakan selalulah mengucap syukur, tapi ucap syukur dengan ikhlas. Jangan syukurlah Tuhan, jangan kayak gitu, tapi puji syukur Tuhan, Engkau telah memberikan nikmat yang luar biasa, misalnya kayak gitu. Tapi jangan seperti yang Ibu bilang tadi, mengucap syukur tapi dengan kepaksaan. Jangan, karena Tuhan tidak menginginkan yang seperti itu. Tuhan menginginkan kita untuk mengucap syukur dengan ikhlas. Jadi kalian juga mengucap syukurnya itu dengan perasaan lega bahwa Tuhan Yesus selalu memberi berkat yang terbaik untuk kita, bukan kita hanya mengucap syukur dengan pura-pura begitu. Ya. Oke, kita lanjut lagi anak-anak. Nah, tentunya kehidupan kita ini yang dipimpin oleh Roh Kudus tentunya berdasarkan Alkitab. Kita masuk kepada penjelasan bahan Alkitab, yang dimana pada 2 Timotius 1 ayat 7, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Nah, kalian, bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Nah, seperti Ibu yang bilang tadi, bahwa kita harus menunjukkan rasa kasih kita. Karena di sini juga sudah dijelaskan, Allah memberikan roh kepada kita bukan roh ketakutan, tapi keberanian, menunjukkan dengan kasih, menolong orang. Itu yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan di kehidupan kita sehari-hari. Nah, ayat Alkitab yang berikutnya 1 Samuel 16 yang mengisahkan tentang pemilihan Daud yang kelak menggantikan Saul menjadi raja Israel, yang berarti ketika seseorang itu mendukakan Allah, maka roh itu akan mengundurkan diri dan sebaliknya. Ibu juga sudah bilang tadi, jika kita tidak membuat Roh Kudus itu ada di dalam kita, itu gara-gara kelakuan kita. Tuhan itu mau kita itu menjadi lebih baik lagi, tapi kita sendiri maunya masa bodoh lah atau apalah gitu. Jadi Roh Kudus itu tidak ada lagi di dalam kita. Jadi ketika kita menerima Roh Kudus dalam kehidupan kita, maka Roh Kudus itu bekerja di dalam kita. Tapi jika kita tidak menerimanya, maka Roh Kudus akan pergi. Kita tidak diurapi oleh Roh Kudus, kita tidak dituntun. Itulah yang pakai narkoba lah, minum-minum lah, rusak lah atau apa. Itu mereka, Roh Kudus datang ke kehidupan mereka, tapi mereka tidak menerimanya. Mereka tidak mau dipimpin atau mereka tidak mau dituntun untuk menjadi lebih baik lagi. Jadi mereka jadi salah jalan gitu. Nah, kalian juga ini nih, masih SMP nih, kalian harus benar-benar bisa mengontrol diri kalian. Ketika Roh Kudus datang kepada kalian, coba terima dan kalian akan dituntun menjadi lebih baik lagi. Jangan terpengaruh dengan zaman. Zaman sekarang ini banyak orang mengikuti zaman. Dalam arti mengikuti zaman, punya HP. Tapi yang dilihatnya di HP itu bukan yang positif, yang negatif malah. Jadi terjerumus gitu. Padahal Roh Kudus tadi menginginkan atau menuntun kalian menjadi lebih baik lagi. Tapi ketika Roh Kudus ada di dalam diri kalian, tapi kalian terjerumus ke lebih dalam lagi, arti kalian kan Roh Kudus atau kalian
tidak menginginkan Roh Kudus itu ada di dalam diri kalian gitu. Jadi ketika Roh Kudus datang kepada kalian, Roh Kudus ingin membuat kalian lebih baik lagi, menuntun kalian atau menuntun kita semua, kita terima dengan baik agar kita dituntun menjadi lebih baik lagi. Jangan membuat Roh Kudus tidak ada lagi di dalam kita, karena kita sendiri yang menentukan kita mau dibawa ke lebih baik lagi atau tidak. Nah, seperti itu ya anak-anak. Kalian ngantuk? Jangan ngantuk ya, ini bentar lagi kok. Nah, ada ini nih terakhir nih, jangan ngantuk ya Maria. Ini Roma 8 ayat 1-11. Orang-orang percaya tidak hidup dalam daging melainkan dalam roh. Itulah sebabnya kita harus hidup dalam roh kehidupan dan roh kebenaran. Nah, lagi-lagi yang disinggung adalah roh kebenaran. Kita hidup itu bukan keinginan daging kita. Keinginan daging ini seperti ini nih, seperti yang ibu bilang tadi, mengikuti zaman. Keinginan daging ini pengen punya HP baru, pengen punya ini, pengen kesana gitu. Itu keinginan daging. Kalau kita keinginan roh, jika kita meminta HP, kan keinginan daging nih. Si Andre nih minta HP, minta HP, tapi mamahnya bilang gak usah nak, nanti aja, mama nggak ada uang gitu. Tapi kalau si Andre dengan nakalnya pengen bilang harus nih, aku harus punya HP, berarti dia mengikuti kemauan daging dia. Kalau misalnya si Andre bilang iya mah nggak apa-apa deh, nanti aja pas SMA atau pas ada uang mama deh gitu, dia berarti roh kebenaran gitu. Jadi dia nggak mempersulit orang tuanya. Kalau kita mengikuti roh kedagingan kita, otomatis kita mengupayakan apa yang kita mau itu harus kita dapat, kayak gitu dia. Nah, ini materi yang ibu jelaskan tadi, yaitu hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Kalian catat yang penting yang tadi ya kan, ya Andre, Maria, kalian harus catat dan bisa kalian baca-baca di rumah. Nah, gimana kalian mengerti? Nah, bagus kalau kalian mengerti. Jadi nanti kalian bisa baca-baca atau minta filenya kepada ibu agar kalian bisa lebih mengerti. Jadi gimana kalian sudah mengerti? Tidak ada lagi yang ingin ditanyakan? Ya udah, kalau misalnya kalian sudah mengerti, syukur puji Tuhan, ibu lega. Kalau seperti itu, sampai berjumpa lagi di pelajaran berikutnya. Kita akan lebih membahas lagi, atau ingin ada nanti yang ditanya bisa bertemu dengan ibu ya. Nah, ibu akhiri pelajaran kita. Selamat siang, dan sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa. Hari ini ibu yang bawa doa, untuk minggu depan kalian bergantian. Oke? Nah, kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Tuhan masih melindungi kami dan memberi nafas kehidupan untuk kami. Terima kasih juga ya Tuhan, kami telah selesai proses belajar mengajar. Biar Tuhan yang memberkatinya dan memberkati semua anak-anak ini ya Tuhan, agar mereka dipimpin oleh Roh Kudus. Dan sebentar lagi juga mereka akan pulang ke rumah mereka masing-masing. Tuhan berkati mereka di perjalanan agar mereka selamat dan sampai tujuan. Berkati perkembangan mereka ya Tuhan, Kau berkati kami semua, Engkau ampuni juga dosa-dosa kami. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur kepadamu. Amin. Sampai bertemu minggu depan.